teman-teman, selamat datang di YouTube channelnya Nona Ege. Dan ini merupakan video kedua dari aku. Woo! Video kedua dari aku ini masih seputar drama Mandarin. Kenapa sih drama Mandarin lagi? Ya, karena sebelum maraknya drama Korea, sebetulnya penonton Indonesia itu telah dimanjakan terlebih dahulu oleh drama Mandarin atau Taiwan. Dan tak sedikit drama Mandarin dan Taiwan ini yang menjadi hits pada saat itu. Bahkan beberapa aktor dan artisnya itu menjadi idola masyarakat bagi generasi 80 atau 90-an sama kayak aku ya. Kalau video pertama aku itu membahas mengenai Meteor Garden di tahun 2001, kali ini aku akan mengajak teman-teman itu lebih mundur sedikit lagi di tahun 1999. Ya, drama apa yang ngehits pada tahun 1999? Ayo, drama Mandarin, apalagi kalau bukan Putri Huanzu ya. Wanzu Keke, yeay! Well, Putri Huanzu ini merupakan drama kedua kesukaan aku setelah The Legend of Condor Heroes. Kalian masih ingat nggak Yoko dan Bibilung? Nah, itu kan Yoko dan Bibilung tayang di tahun 1993. Jadi pada saat itu aku masih terlalu kecil. Jadi kalau aku suka ya suka aja gitu. Beda dengan Putri Huanzu yang pada tahun 1999. Jadi pada saat aku suka drama Putri Huanzu itu ya aku melakukan hal yang sama dengan Meteor Garden ya. Yang pertama, aku membeli novel Putri Huanzu 1 dan juga Putri Huanzu 2 lengkap. Lalu yang kedua, aku membeli VCD-nya Putri Huanzu 1 dan 2. Dan sampai saat ini pun masih ada dan masih bisa ditonton juga. Lalu, aku membeli kasetnya Putri Huanzu 1 dan juga 2. Dan soundtracknya itu bagus-bagus loh, lagu-lagunya tuh bagus-bagus. Yang paling aku suka itu adalah lagu openingnya Putri Huanzu 1, yaitu Tang. Tang Sang Phong Me Liang Qie De Si Ho, Tang Te Zhe Bu Zhai Liu. 当太阳不再上升的时候，当地球不再转动，当春夏秋冬不再变换，当花草树木全。 Alasan kenapa aku suka banget sama serial Putri Huanzu dan aku merekomendasikan teman-teman untuk menonton ini adalah karena yang pertama, serial Putri Huanzu ini diangkat berdasarkan novel fiksi karya Chung Yao yang dikeluarkan pada tahun 1997 dengan novel yang berjudul Princess Pearl. Dan Chung Yao ini merupakan novelis percintaan yang paling populer di dunia berbahasa Tionghoa. Jadi novel-novelnya Chung Yao ini telah diangkat lebih dari 100 film dan juga drama, teman-teman. Wow. Nah, dan karya Chung Yao yang terkenal selain Putri Huanzu atau Princess Pearl ini adalah Misty Rain ya, yang dikeluarkan pada tahun 1964. Dan Misty Rain ini pun telah diangkat menjadi drama yang ditayangkan setelah Putri Huanzu Melejit. Ya, tayangnya kalau nggak salah di tahun 2001. Misty Rain ini dikenal dengan judul Romance in the Rain atau sering kita kenal dengan Kabut Cinta. Yeay, kalau kalian yang suka banget sama Putri Huanzu pasti kalian tahu Kabut Cinta karena pemerannya itu sama dengan Putri Huanzu. Dengar-dengar pemeran Putri Huanzu itu merupakan anak-anak sayangannya Chung Yao. Aku pun suka dengan Kabut Cinta, apalagi lagunya yang Chin Sin Sei Mang Mang na 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 na. Terus sama Hao Xiang Hao Xiang yang terkenal tuh. Hao Xiang Hao Xiang Hao Xiang Hao Xiang Hao Xiang Hao Xiang 和你在一起。Nah, ini biasanya aku iseng-iseng suka nyanyi di karaokean bareng teman-teman aku. Dan teman-teman aku langsung, apa sih?
Alasan kedua, kenapa aku suka banget sama serial Putri Huanzu, yaitu karena para pemerannya. Jadi, aktor dan artisnya itu, mereka tuh masuk banget ke dalam karakter drama tersebut. Keren banget. Ya, sejujurnya ya teman-teman, aku ini kalau mau lihat atau nonton drama, drama apapun itu, drama Taiwan, drama Korea maupun dorama, aku pasti selalu melihat pemerannya. Jadi walaupun di luar sana netizen pada heboh filmnya itu bagus atau drama itu bagus, tapi pada saat aku lihat pemerannya dan aku nggak srek, aku biasanya skip nonton. Sombong amat. Para pemainnya yaitu yang pertama adalah Vicky Zhao Wei. Nah, Vicky Zhao Wei ini memerankan sebagai Putri Huanzu yang sangat ceria, pemberani, ceplas-ceplos dan juga ceroboh. Ya, namanya Xiao Yanche atau burung walet kecil. Dan aku suka banget sama Xiao Yanche. Lalu yang kedua yaitu Alex Su yang memerankan sebagai pangeran kelima atau Hua Ake yang sangat sabar dan cinta sekali dengan Xiao Yanche. Ya, bernama Yongji ya. Jadi Alex Su sebagai Yongji. Aku pun suka banget sama Yongji ini karena karakternya itu sangat sabar dalam menghadapi ketidakpekaannya Xiao Yanche. Lalu yang ketiga yaitu Ruby Lim memerankan sebagai anak dari kaisar di luar istana yang sangat cerdas dan berhati lembut dan juga mengangkat saudara dengan Xiao Yanche ya bernama Xiao Chewei. Dan yang keempat pemerannya yaitu Zhao Jie yang memerankan sebagai orang kepercayaannya kaisar, cerdas dan sangat suka dengan Cui bernama Fu Erkang. Lalu ada Fan Bingbing yang memerankan sebagai pelayan setianya Zui yang menemani Zui selalu bernama Jinso. Dan ada satu karakter lagi yang aku suka, tapi karakter ini memang hanya ada di season 1-nya. Season 2 sudah tidak ada. Namanya Chen Chipeng. Chen Chipeng memerankan sebagai adik dari Fu Erkang. Namanya Fu Ertai. Jadi Ertai ini teman belajarnya pangeran kelima dan teman baiknya Xiao Yanche di istana. Fu Ertai dan pangeran kelima selalu membantu Xiao Yanche di masa-masa sulit di istana ya. Jadi Ertai juga sempat menyukai Xiao Yanche tapi mengalah karena tahu pangeran kelima suka dengan Xiao Yanche. Lalu Ertai pun akhirnya rela menikah dengan putri Tibet, yaitu putri saya yang sebenarnya putri saya itu dijodohkan dengan Erkang kakaknya. Tapi karena Ertai tahu Erkang itu suka sama Cui, jadinya dia mencoba untuk menggoda putri Tibet tersebut untuk menikah dengannya. Ya, tapi akhirnya Ertai suka juga dengan putri saya ini karena sifatnya yang sama-sama ceroboh dan polos juga berani. Sama seperti Xiao Yanche, jadi Ertai suka gitu ya. Dan Ertai pun akhirnya tinggal di Tibet. So, that's why kenapa season 2 itu Ertai tidak ada. Nah, itulah para pemain utamanya yang membuat aku nonton Huanzu Keke ini. Yang ketiga, kenapa aku suka banget sama drama Putri Huanzu ini karena jalan ceritanya. Jadi, Putri Huanzu ini ada 3 season teman-teman. Season pertama dan season kedua itu pemerannya sama. Season pertama ada 24 episode, tapi durasinya tidak sampai 60 menit kok, hanya 40 menit gitu. Lalu season kedua ada 48 episode. Dan yang season ketiga itu pemerannya sudah beda karena pemeran-pemeran Putri Huanzu 1 itu sudah menjadi terkenal ya, jadi mereka sudah taken kontrak dengan yang lain, akhirnya tidak bisa memerankan di Huanzu season 3. Oke, aku bahas singkat aja mengenai season 1 ya. Jadi, drama Putri Huanzu ini berlatar belakang pada zaman dinasti Qing abad ke-18. Jadi, ada seorang gadis bernama Xiao Shui didampingi pelayannya Jinsu mempertaruhkan segala resiko untuk bertemu dengan ayah kandungnya di ibu kota kekaisaran Beijing. Ayah kandungnya tak lain adalah Kaisar Qianlong yang sedang berkuasa pada saat itu. Cui membawa bukti warisan dari mendiang ibunya, Xia Yuhe, berupa kipas lipat dan gulungan lukisan yang dibuat oleh sang ayah sendiri pada saat masih memadu kasih dengan sang ibu. Ya, perjalanannya tidak mudah. Jadi Xiao Cui ini mencari celah dengan menemui pejabat Liang, namun pejabat Liang ini sulit sekali untuk ditemui dan tak juga mempertemukan Cui dengan kaisar. Jadi pada saat pejabat Liang mengadakan acara pernikahan putranya, Cui dan Jinsuo memberanikan diri untuk menyamar sebagai laki-laki datang ke sana supaya dapat bertemu langsung dengan pejabat Liang. Disitulah Xiao Cui bertemu pertama kalinya dengan Xiao Yanche.
Saat itu, Xiao Yuanche mengacaukan pesta pernikahan putra pejabat Liang dengan menyamar sebagai mempelai perempuan dan mencuri barang-barang dari kamar mempelai. Ya, sebagai tambahan informasi bahwa mempelai perempuannya itu yang meminta bantuan Xiao Yuanche karena mempelai perempuan tidak mau menikah dengan putra pejabat Liang yang terkenal main perempuan. Xiao Yuanche ini merupakan anak yatim piatu yang tinggal dengan teman-temannya yaitu Liu Qing dan Liu Hong dan anak-anak yatim piatu lainnya. Setelah beberapa lama Xiao Yuanche dan Shui kenal, akhirnya Xiao Yuanche dan Shui mengangkat saudara. 天上的玉皇大帝和地下的阎王菩萨，还有柳青、柳红、金锁，所有看得见我们和看不见我们的人，还有猫儿、狗儿、鸟儿、蛐蛐儿、老鼠，各种昆虫动物。 Jadi angkat saudara sana nggak main-main ya teman-teman. Jadi mereka tuh melakukan suatu upacara persembahan gitu. Nah, karena Xiao Yuanche nggak tahu marganya apa, jadi Shui bilang marganya samain aja sama Shui, yaitu Xia. Ya kan, Xia Shui. Jadi Xiao Yuanche pun diberikan marga itu. Dan karena Xiao Yuanche juga tidak tahu tanggal kelahirannya, jadinya memutuskan bulan dan tahun kelahirannya itu sama dengan Shui. Hanya saja tanggalnya lebih dulu Xiao Yuanche karena Xiao Yuanche mau menjadi kakaknya Shui. Oke. Xiao Yuanche memberitahukan kepada Shui bahwa satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Kaisar adalah pada saat Kaisar berburu. Jadi rute menuju lokasi perburuan adalah menaiki tebing yang amat tinggi. Shui dan Qin Suo tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Akhirnya Xiao Yuanche menguasai sedikit bela diri itu terpaksa pergi sendirian dengan membawa kipas lipat dan gulungan lukisan buktinya Shui itu. Tak disangka, Xiao Yuanche terkena panah, salah sasaran pangeran kelima. Yongji dan Xiao Yuanche nyaris dibunuh karena disangka pembunuh bayaran karena kok ada orang yang di lokasi perburuannya Kaisar gitu. Namun di saat kritis, Xiao Yuanche mengucapkan kalimat, "Apakah yang mulia ingat akan Xia Yuhe dari Danau Daming?" gitu. Hal ini mengundang keingintahuan Kaisar, apalagi didukung dengan kipas lipat dan gulungan lukisan yang dibawa Xiao Yuanche. Kaisar memerintahkan tabib istana untuk fokus menyembuhkan Xiao Yuanche. Di tengah puncak masa kritisnya Xiao Yuanche mengigau dan mengucapkan kalimat-kalimat yang diingatnya saat bersama Shui, seperti marga dan tahun kelahirannya. Hal itu mengundang kesalahpahaman Kaisar yang mengira Xiao Yuanche adalah putri kandung dari Xia Yuhe. Begitu sadar, Xiao Yuanche terkejut dirinya menjadi tuan putri. Awalnya Xiao Yuanche ingin meluruskan kesalahpahaman ini, tapi juga ingin menikmati sejenak kehangatan dari seorang ayah. Karena itu Kaisar tuh sangat baik dan perhatian kepadanya. Namun kemudian ia mengetahui risiko jika Kaisar mengetahui yang sebenarnya, maka kepalanya bisa dipenggal atas tuduhan menipu Kaisar. Untuk memperkenalkan Xiao Yuanche kepada rakyat sebagai Huanzu Keke, Kaisar mengadakan arak-arakan tandu Xiao Yuanche dan Xiao Yuanche dipergoki oleh Shui, menyangka dirinya sudah dihianati. Akhirnya Shui berusaha menghadang rombongan. Shui dipukuli para pengawal karena disangka hendak mengacau. Dari situ Shui itu berkenalan dengan Fu Erkang ya. Karena Erkang membawa Shui dan Qin Suo ke rumahnya dan berkenalan dan tahu kok ini perempuan ini tuh sangat lembut, bijak dan cerdas gitu. Dan permasalahannya adalah siapa yang jujur, Shui atau gadis yang diakui Kaisar sebagai tuan putri baru. Sesudah menyelidiki dengan saksama, akhirnya Erkang bersama pangeran kelima si Yongqi ini menemukan bahwa Xiao Yuanche memang bukan putri kandungnya Kaisar dan menjadi korban kesalahpahaman. Dan Xiao Yuanche pun juga sudah mengaku kepada si Yongqi dan juga Ertai bahwa ada kesalahpahaman dan Xiao Yuanche itu sangat tertekan dan selalu memikirkan Shu Wei, sehingga Xiao Yuanche itu beberapa kali ingin keluar dari istana tapi selalu gagal. Nah, di satu sisi, si Yongqi ini, pangeran kelima ini tuh senang bahwa Xiao Yuanche itu ternyata bukan adik tirinya, karena itu berarti Yongqi bisa jatuh cinta dengan Xiao Yuanche. Selanjutnya, perjuangan Xiao Yuanche dan Shu Wei untuk mengembalikan posisi mereka masing-masing itu yang menjadi penuh rintangan. Ya, apalagi mereka harus menghadapi kekejaman dan kelicikannya Ibu Suri ya terhadap mereka, karena Ibu Suri itu kesal melihat Kaisar itu sangat sayang dengan Shui dan juga Xiao Yuanche ini. Ya, intinya bagus banget kalau misalnya kalian nonton. Jalan ceritanya itu nggak bosanin, seriusan. Jadi itu ada adegan lucunya, ya siapa lagi
yang membawa adegan lucu itu selain Xiao Yuanche, karena Xiao Yuanche itu kan ceroboh, polos, ceplos-ceplos gitu ya, tiba-tiba jadi putri. Jadi ada aja aksinya Xiao Yuanche di istana yang membuat ketawa. 今天正和季师傅一起来研究你们的功课，朕刚刚也看了永琪和尔泰的文章，心里非常安慰。可是季师傅把你的功课拿给朕一看，朕就头晕了。这是你做的事吗？ Lalu ada adegan sedihnya, ada adegan romantisnya, jadi lengkap sudah. Jadi ini tuh very recommended ya untuk kalian nonton. Kalau sudah nonton Putri Huanzu 1, pasti kalian akan lanjut ke Putri Huanzu 2 ya. Jadi di season 2 ini lebih heboh lagi, lebih jalan ceritanya tuh lebih oke banget, sampai akhirnya endingnya itu mereka tuh menikah loh. Dan terakhirnya itu endingnya, di endingnya aja tuh masih lucu. Karena apa kan mereka itu menikahnya itu di hari yang sama. Jadi Xiao Yuanche dan Shui itu menikah di hari yang sama. Bayangkan mempelai perempuannya bisa ketuker dong di akhir. Aduh. Ya, itulah tadi ulasan mengenai Putri Huanzu 1. Terima kasih banyak teman-teman semua karena kalian sudah mau bersama aku bernostalgia bersama, kita kembali mengenang masa-masa Putri Huanzu. Bagi kalian yang memang belum menontonnya, cus langsung nonton ya. Baiklah, saatnya aku pamit undur diri. Aku mohon maaf apabila ada perkataan aku yang salah, dan jangan lupa untuk like, subscribe, bunyikan loncengnya, share dan juga komen video ini. Oke, terima kasih banyak. Bye. 当太阳不再上升的时候，走进你的手不再转动，当春夏秋冬不再变换，当花草树木全都凋散，我还是不能。